sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa ya agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa Bu Pimpin, berdoa mulai. Amin. Coba dicek kanan kirinya, kira-kira temennya ada yang nggak masuk? Masuk. Berarti hari ini semuanya dalam keadaan Sehat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran anak-anak, ibu mau tanya nih ke kalian. Oke anak-anak, di sini ibu punya HP. Nah, HP ini dalam keadaan apa? Mati. Agar HP ini bisa nyala, kira-kira butuh apa? Dicas. Nah, dicas itu fungsinya untuk apa? Mengisi apa? Mengisi baterai. Nah, berarti HP ini biar nyala dengan menggunakan baterai. Oke, di sini ibu juga punya gambar. Coba kalian analisis. Nah, di sini ada gambar apa ya? Gambar A. Blender. Strawberry. Oke, di gambar A ini kira-kira udah ke blender atau belum? Udah. Nah, kenapa kok belum ke blender? Nggak banyak Dicocokin. Terus yang gambar kedua? Udah dijus. Sudah jadi jus. Udah dicolokin ya karena udah. Nah, kira-kira perubahan apa anak-anak dari gambar ini? Gambar dua ini perubahannya apa? Sudah energi. Apa? Perubahan energi. Perubahan energi apa? Listrik tergerak. Jadi karena adanya listrik, maka blender ini bisa nyala dan menghancurkan buah-buahan yang ada di dalam blender. Jadi jus. Siapa yang suka jus? Saya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar macam-macam perubahan energi dan sumbernya anak-anak. Udah siap? Oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenai perubahan energi di sekitar kita. Nah, jadi energi itu adalah kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan. Nah, jadi contohnya kita nih, kalau kita kira-kira membutuhkan energi juga nggak? Butuh. Dengan apa contohnya? Makan. Terus kalau kalian nggak makan, kira-kira apa yang terjadi? Mati. Lemes kan? Apa? Mati Bu. Nggak bisa melakukan aktivitas kan? Nah, jadi kita itu harus membutuhkan energi untuk mendapatkan energi supaya kita bisa melakukan suatu pekerjaan. Iya. Nah, jadi energi itu tidak bisa diciptakan, tetapi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, sekarang kita akan membahas dan mengenal contoh perubahan energi di sekitar kita. Nah, contohnya yang pertama adalah transformasi, yang mana mengubah energi listrik menjadi panas untuk memasak nasi dan makanannya. Jadi nasi itu kan sebelum dimasak berupa beras kan ya. Nah, kemudian dimasak di perangkat nasi, kan butuh listrik kan. Iya, Dicolokin kan. Nah, bisa kalau udah dicolokin, apakah bisa matang? Enggak, jadi beras tetap jadi beras kan? Iya. Jadi butuh dicolokkan ke stop kontak supaya si nasinya ini bisa matang. Kemudian ada kereta listrik yang mana mengubah energi listrik menjadi gerak yang mana memungkinkan transportasi massal cepat dan efisien. Jadi namanya aja udah kereta listrik, kalau dia tidak menggunakan listrik maka dia tidak bisa bergerak. Kemudian panel surya. Kalian pernah tahu nggak panel surya? Pernah. Nah, jadi panel surya ini mengubah energi cahaya matahari menjadi listrik yang mana membantu mengurangi emisi karbon. Nah, jadi panel surya ini mengangkat cahaya matahari yang mana akan berubah menjadi energi listrik. Kemudian bensin kendaraan yang mana mengubah energi kimia menjadi energi gerak sebagai sarana transportasi. Nah, di rumah kalian punya kendaraan nggak Bapak Ibu kalian? Punya. Misal bensinnya habis, apakah bisa berjalan? Tidak. Isi bensin dulu kan supaya jadi bensin itu merupakan energi kimia yang mana mengubah menjadi energi gerak. Selanjutnya turbin angin yang mana memanfaatkan energi angin untuk menghasilkan listrik tanpa menghasilkan polusi udara atau air. Jadi dari turbin angin ini si kincir anginnya ini akan berputar yang akan menghasilkan energi listrik. Kemudian alat pacu jantung yang mana mengubah energi listrik dari baterai menjadi impuls listrik yang membantu menjaga ritme jantung.
Nah, selanjutnya kalian mau nggak kita mencoba suatu hal? Mau. Ayo coba diperhatikan. Coba tangan kalian seperti ini, kemudian gesek-gesekkan perlahan, ya kan? Selanjutnya semakin cepat. Kira-kira apa yang terjadi? Panas kan? Apa tadi rasanya? Panas. Dan apakah semakin cepat kalian menggosokkan akan semakin panas juga? Iya. Jadi itu termasuk apa? Perubahan apa? Energi gerak dan energi panas. Panas, betul sekali. Nah, selanjutnya kenapa manusia mengubah bentuk energi? Jadi manusia itu menyelesaikan masalah Betul, sehari-harinya. Betul, jadi manusia itu memanfaatkan berbagai bentuk energi untuk menyelesaikan masalah atau persoalan dalam kebutuhannya sehari-hari. Contohnya seperti ini, pembangkit listrik tenaga uap, yang mana listrik yang dihasilkan itu dari perubahan energi gerak melalui pembangkit listrik tenaga air atau uap. Kemudian contohnya ada lagi penggunaan alat-alat elektronik. Nah, di sini ada apa aja tuh? Senter, jam, dan remote. Nah, jadi dengan penggunaan baterai yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik, sehingga alat-alat elektronik ini bisa digunakan tanpa listrik langsung. Nah, contohnya senter. Senter, jika baterainya habis, apakah dia bisa mengeluarkan cahaya? Tidak. Kalau baterai jam, kalau nggak bisa bergerak kan? Tidak. Kemudian kalau remote, kalau kalian lihat televisi, kalau baterainya habis, apakah bisa memindahkan channel? Tidak. Jadi harus menggunakan baterai supaya bisa bergerak, bisa muncul cahaya, dan bisa memindahkan channel kalau kalian ingin ganti channel ke yang lain, lihat kabel yang lain. Oke, selanjutnya. Kemudian pentingnya perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari yang sudah Ibu jelaskan tadi, menurut kalian seberapa penting kira-kira perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari? Sangat penting ya. Jadi manusia itu sangat bergantung pada kemampuan untuk mengubah energi agar bisa beraktivitas dengan nyaman. Kemudian banyak alat juga yang diciptakan dengan prinsip perubahan energi untuk memudahkan kehidupan sehari-hari. Nah, jadi dengan teknologi energi itu dapat diubah sesuai dengan kebutuhannya, seperti penggunaan listrik untuk penerangan, kemudian pemanas, dan peralatan elektronik. Jadi dari perubahan energi ini memberikan solusi untuk berbagai tantangan di kehidupan, seperti menyediakan cahaya saat gelap dan memasak makanan dengan cepat. Oke, anak-anak, karena tadi kalian sudah belajar materi tentang perubahan energi, kali ini Ibu akan mengajak kalian praktikum. Udah siap belum? Sudah. Oke, nanti Ibu akan bagi menjadi 2 kelompok, di mana kelompok pertama itu ada Mbak Wela, Mbak Anti, dan Mbak Umi, dan kelompok 2 ada Mbak Aci dan Mas Wahyu. Nah, kali ini kita akan praktikum apa, Bu? Hari ini kita akan praktikum namanya spiral. Apa itu, Bu? Nah, biar kalian semakin tahu, Ibu akan coba perwakilan kelompoknya maju ke depan. Coba. Oke, boleh duduk. Silakan duduk di bawah semuanya ya. Iya, Ibu. Nah, jadi itu nanti kalian akan mengikat tali benangnya ini ke dalam kertas spiralnya. Terus setelah itu terus ujungnya lagi itu diikat di apa ini? Lidinya. Ini dimasukkan. Nanti kalian akan mengerjakan LKPD-nya ya. Ini di sini ada langkah-langkahnya juga. Diikatkan. Ujung-ujungnya. Bisa? Bisa, Bu. Ini susah banget ya.
Sudah Bu, seperti ini. Sudah diikat Bu. Coba amati. Kan itu di ibunya udah nyalain kan? Sudah. Coba. Sekarang lihat evaluasinya terlebih dahulu. Di situ kan ada langkah pengerjaannya kan. Nah di situ ada dekat yang ini. Jaraknya dari yang dekat, kemudian sedang dan jauh. Nah coba kalian amati ketika dekat itu perubahan geraknya gimana, kecepatannya seberapa, kemudian ketika sedang gimana dan ketika jauh gimana. Terus kalian tuliskan hasilnya di situ ya. Ya Bu, paham. Jadi payu. Sudah selesai? Sudah. Oke, siapa yang mau presentasi? Kembali ke tempatnya masing-masing terlebih dahulu. Ini gimana ini? Bukan bukan ya. Udah balik Bu. Maju Bu. Oke, sudah ya praktikumnya. Saat ini kalian akan mempresentasikan. Ibu mau tunjuk kelompok 1. Yeay. Maju. Halo, perkenalkan aku Anggit. Aku Lela, aku Rumi. Nah, di sini kami mau mempresentasikan hasil percobaan kami. Nah, tadi pada praktikum yang sudah kami lakukan, ketika jaraknya dekat, itu spiralnya itu berputarnya biasa. Nah, sangat cepat, maaf salah. Nah, sedangkan jaraknya sedang itu berputarnya hanya pelan. Nah, sedangkan jika jaraknya jauh itu spiralnya tidak berputar. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, mengapa spiral bisa berputar? Karena adanya perubahan energi panas yang berubah menjadi energi gerak melalui perpindahan panas secara konveksi. Nah, pertanyaan kedua, menurutmu apa penyebab perbedaan kecepatan putaran spiral? Perbedaan kecepatan putaran spiral terjadi karena perbedaan suhu udara di sekitar api. Semakin dekat dengan api, tiupan angin panasnya semakin kencang. Oke, kapan spiral berputar lebih cepat? Saat kertas itu berada di lebih dekat dari lilin atau api. Nah, kesimpulannya dapat kita simpulkan yaitu yang pertama, api dari lilin dapat menghasilkan panas yang berubah menjadi gerak. Terus semakin dekat kertas dengan api, maka putarannya akan semakin cepat. Semakin jauh kertas dengan api, maka putarannya semakin lambat. Energi panas dari lilin membuat udara di atasnya akan menjadi bergerak naik dan membuka kertas spiral. Sudah ya Ibu, terima kasih. Tepuk tangan dong buat kelompok 1. Oke, gimana tadi perasaannya? Senang nggak melakukan eksperimen spiral? Oke, karena kalian tadi udah melakukan eksperimen, di sini nanti kita akan bernyanyi bersama-sama ya. Ya, Bu. Kalian tahu lagu abang tukang bakso nggak? Tahu. Kita hari ini akan menyanyikan lagu sumber-sumber energi tapi dengan nada abang tukang bakso. Oke. Lakukan usaha kita sebut energi. Panas, energi listrik dan masih banyak lagi. Sumber energi terbesar di bumi ada matahari.
tadi sudah belajar tentang sumber-sumber energi kan? Ya. Nah, jadi apa kesimpulan yang dapat kita ambil dari ajaran tersebut? Kita harus menghemat energi. Betul. Apa lagi? Energi sangat penting. Ya, betul. Oke, Ibu akan bagikan lembar evaluasi. Nanti kalian kerjakan di rumah saja ya, secara individu tidak boleh dicontekan. Nanti pertemuan berikutnya kalian kumpulkan. Ibu. Nanti jangan lupa dikerjakan. Nah, sebelum itu ini kan sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Ya, seru? Seru, oke. Sebelum kita pulang, kita tepuk pulang dulu. Gimana Bu tepuk pulang? Ya, tepuk pulang. Dapat ilmu, hati senang, mari pulang. Hore! Bisa? Bisa. Sekarang ya, tepuk pulang. Dapat ilmu, hati senang, mari pulang. Hore! Baik anak-anak, pelajaran ini sudah selesai. Sebelum kalian pulang, tadi sudah dibuka dengan doa. Nah, sekarang diakhiri dengan doa juga ya. Sekarang Bapak akan menuju masjid. Silakan memimpin doa masjid. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, baik, kalian sudah berdoa. Nanti pulang hati-hati di jalan. Naik sepedanya jangan ngebut-ngebut. Nanti kalau di rumah tugasnya dikerjakan ya anak-anak. Ya Bapak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.